Yo yo yo, selamat datang di podcast Nubi Sabi. Kita semua yang mau jadi bersama gua guys, Faisal Saltif, wedding photographer, commercial videographer dan juga pilot drone. Nah guys, tamu kita kali ini adalah sebuah ketua dari komunitas WDCI. Langsung aja nih guys, kita nggak pakai banyak cincong karena syutingnya sudah kesorean. Anak PKL-nya pada mau pulang dicariin emaknya. Langsung silakan masuk Bang Hisam. Sambut dong Gus. Aduh, weh. Gila nih, bau jengkol nih. Ya. Silakan duduk nih. Dipanggilnya Mas, Bung, apa Bang? Bebas, panggil apa aja. Sisa umur. Jarak umurnya berapa sih lu? Berapa sih? Gua tahun ini 24. Bohong banget. 24. Oke, Ya. jadi Bung Hisam Sajin ya dipanggil. Ya. Itu nama asli apa nama apa sih? Nama panggung belakangnya. Nama panggung. Nah. Sajin itu nama panggung. Sajin itu arti kata dari fotografi. Oh, Sajin itu fotografi. Ya, jadi- bahasa apa? Jadi waktu gue cari-cari nama itu, ketika gue udah nyatain serius gue buat di profesional fotografer, gue harus cari nama nih belakang gue nih. Nah, kebanyakan kan orang itu pakai nama belakangnya fotografi, Iya. atau foto, atau Motret. motret, atau picture, Ah. segala macam. Ah. Nah, gue mau cari yang pembeda nih, Iya. yang mungkin Unik gitu ya. jarang orang pakai dan mungkin belum ada yang pakai gitu. Nah, kebetulan story gue motret itu justru dimulai bukan dari sini, dari Bukan wedding. bukan Atau bukan dari wedding. Indonesia. Bukan dari Indonesia juga. Jadi gue dulu dari Korea. Nah, jadi gue pakai nama itu dari Korea. Pas di Korea tersebut Ya, tuh. dan kebetulan kan orang Indonesia ya, terutama anak-anak ABG gitu kan banyak banget ya suka ke Korea-Koreaan. Gitu, drakor segala macem, K-pop. Nah, gue yang kira-kira bisa nih melekat dan gue bawa nama Korea. Nah, gue ambillah Sajin. Sajin. Ini. Oh, artinya itu gue baru tahu Iya, nih jadi sekarang. Sajin itu artinya foto. Oke, Sajin itu foto bahasa Korea deh Bahasa tuh ya. Korea, Emang lo ngapain waktu itu? Gue waktu itu, gue berangkat itu dulu tahun 2011. 2011. Oke. Ya, gue kerja. 12 tahun lalu deh tuh ya. Itu belum foto berarti? Sebelumnya di Indonesia gue udah hobi sih. Oh, hobi. Udah hobi. Foto apa tuh? Gue dulu di foto arsitektur. Oh, foto arsitektur malah awalnya. di Gue kira bakal jawab foto model, enggak? Enggak, foto model justru waktu udah di Korea. Oke, Ya. jadi awalnya malah foto arsitektur. Jadi di sini ada tuh dia pengen jadi arsitek tuh Sam. Jadi lu foto arsitektur moto dalam gedung, luar gedung atau gimana? Karena dituntut pekerjaan. Lo emang apa sih? Gue dulu kerja sebelum gue hijrah gue ke Korea. Gue Hijrah itu ke Korea, ya? sebelum Oke. hijrah ke Korea itu gue kerja di bidang arsitektur. Gue ikut perusahaan kayak Pembangunan ya gitu, gitu, kontraktor. Ah, Ya, gue di kontraktor dan buat kebutuhan gue sehari-hari, buat report kantor segala macam, gue kan bawa kamera tuh. Gue buat fotoin detail-detail bangunannya, interiornya. Oke. Terus kayak buat strukturnya segala macam. Dari situ sih gue mulai Emang itu lo udah bisa apa karena kerja di situ jadi bisa moto? kerja di situ jadi bisa. Jadi bisa moto? Ya, karena tuntutan kerjaan tadi. Itu lulusan apa lo jatuhnya? Kalau lulusan gua Pas saat itu tuh? jauh sih, nggak ada hubungannya sebenarnya. Heeh. Gua dulu pertama kali masuk ke kontraktor itu di 2000, sekitar tahun 2023 kalau nggak salah ya, 2002 atau 2023. Gua pakai ijazah Madrasah Aliyah Madrasah Aliyah tuh MA, tingkatan. tingkat SMA. Oke. Nah, setelah gua di situ baru gua ngambil ambil sambil kuliah, Heeh. daftar sebenarnya udah daftar kuliah itu ambil untuk arsitektur. Oh, Gitu. oke. Waktu itu ya, cuma karena kerjaan juga nggak bisa bagi waktunya gua. Karena waktu kerja di situ juga bukan yang gua jadi expert di bidang itu ya. Dan bos gue juga kebetulan bukan orang lulusan arsitektur atau lulusan perencanaan segala Sipil macam, gitu bukan sipil ya? bukan. Jadi memang dari orang lapangan kalau bos gue itu. Jadi bokapnya yang punya perusahaan, dia ikut gitu, Oke. itu bantu-bantu. Setelah dia bisa, baru dia buka sendiri. Nah, berbarengan gue juga masuk ke situ waktu itu. Dia butuh waktu itu sebenarnya buat asisten.
asisten Oh, dia. oke. Kayak gue ke lapangan segala Jadi macam. belajar motor di situ tuh. Dibeliin apa bawa sendiri juga kamera? Dari kantor. Oh, dari kantor. Apaan dulu? Dulu gue masih pakai kamera pocket. Oh, oke. Iya, masih pakai kamera Oh iya, pocket. 2000 segitu mah belum ini ya. Iya, masih pocket. 5D juga belum keluar kali. Apa udah? Nggak tahu ya. Ini 2023 lah sekitaran itu. 2003. Iya 2003 sorry. Ah. Sekitar 2003 kayak gue pertama. Iya. Oh, jadi pakai kamera pocket itu ya. Kamera pocket gue pertama itu pakai. Nah jadi kalau malam tuh gue belajar tuh bareng sama bos gue. Jadi undang guru private gitu. Oh, serius? Iya, Serius itu serius jadinya? itu. Makanya gue hampir nggak ada waktu tuh buat oke. main apa itu tuh nggak ada. Siang itu gue full di project, ke lapangan, segala macam. Nah, malam tuh gue belajar. Ngundang guru fotografi gitu. Bukan di arsitektur itu. Oh. Karena bos gue juga kan basicnya bukan dari pendidikan ya. Oke. Karena dari lapangan. Oh iya, lu sebagai asistennya Iya. soalnya ya. Jadi belajar arsiteknya Iya. gitu segala macam. Jadi gue belajar di situ tiap malam ya belajar tentang bikin RAB sampai gue bikin sketch segala macam. Oke. Apapun yang berkaitan dengan dunia kontraktor gitu. Ih, padahal lu lulusan madrasah aja ya. Iya, lulusan Rezeki gue itu ya. madrasah, iya. Nah, dari situ udah jalan sekitar 2 tahun ya 2004 atau 2005 gue mulai mikir gue kayaknya butuh nih perlu bener-bener yang belajar sambil kuliah maksud gue tuh begitu tadinya. Pas gue belajar udah daftar gue segala macem ambil arsitektur udah tuh nggak kuliah-kuliah juga karena waktunya bener-bener nggak bisa. Udah sibuk banget ya. Iya kadang bukan cuma di Jakarta soalnya gue pegang proyeknya. Bangunnya apa sih? Gedung Ya ada rumah, ada apartemen, gitu, ada pabrik, ada struktur, ada interior, segala macam semuanya ada gitu. Nah jadi udah akhirnya gue full di proyek deh. Proyek deh Ya ya. sampai terakhir itu gue di tahun 2008. Wih, lumayan lama 5 Ya, tahun ya. gue resign di situ. Oke. Itu kenapa cabut? Bukannya enak tuh lahan basah lah istilahnya. itu Apalagi dia. lu Iya, benar. asisten tuh. Gue waktu itu ya namanya orang pasti mau ada peningkatan ya. Iya. Lo kalau kerja sama orang mau bagaimanapun Lu mungkin di sekitar 25 ya saat itu. saat itu ya Yang pas resign ya. umur gua Heeh. gue lupa ya umur gua Kayaknya kita seumuran itu 84 ya, apa 83? gue 81. Oh, 81. Oh, sahabang gua. Oke, Iya, gua gue 84. seumuran abang lo benar. Oke. Nah gue pengen cari tantangan yang lain sih di luar gitu. Oke. Nah selama gue kerja kan yang berinteraksi dengan klien segala macam kan gue sama tukang-tukang gue sama pemborong sama mandor sama orang-orang Connect supplier gitu-gitu ya, segala macam supplier. itu kan gue yang berhubungan. Nah mungkin di situ ya gue sedikit udah ada pengalaman segala macam. Terus ya namanya kerja sama orang, lu tahu ya, Iya. lu nggak akan bisa lebih dah, beda lah. udah segitu, cakranya udah pasti segitu. Gitu. Karena gue ngajuin desain itu ditahan tuh gue nggak bisa, gue langsung dinaikin jadi manajer. Oh, oke. Iya. Jadi sebelum gue keluar gue jadi asisten manajer di interior. Terus dia bilang udah gue suruh jadi manajer tuh saat itu, manajer project lah. Nah gue bilang enggak, gue pengen tantangan Yang lain gitu ya. Nah kan gue komunikasi sama banyak orang sudah ya, sama klien terutama. Klien itu udah banyak banget yang kita dekat gitu. Nah jadi ada salah satu klien yang bilang yuk kita kerjasama gitu. Sama, ntar gue yang cari proyeknya, lu yang kerjain proyeknya. Jadi gitulah awalnya. Sampai ya udah gue jalan sendiri tuh gue. Oke. Oh, tapi masih di bidang yang sama tuh. Masih bidangnya sama. Gue kira lu bakal lanjut ke yang ke Korea itu. Enggak, belum. Itu kan gue 2009, 2008 atau 2009 ya? 2009, ya. Terus masih moto apa enggak? Ya motonya sekedar karena Oh, pekerjaan. cuma iseng aja ya? Iya, cuman karena jadi- pekerjaan itu. bukan iseng, maksudnya ya buat dokumentasi. Gue dokumentasi. Oke, Dan oke. kebetulan gue orang yang detail dari dulu ya. Gue kerja itu detail banget gitu. Detail dan maunya tuh perfeksionis lah gitu. Jadi dari situlah gue belajar kamera itu kayak apa sih sesuatu yang apa namanya detail-detailnya itu kurang atau gimana gitu. Ntar gue perbaikin lagi. Kayak misalnya ada orang lagi ngerancang besi itu kan ada ikatan anyaman segala macam. Iya. Itu kan kita nggak bisa kontrol banget full ya. Paling gue lihat itu dari hasil Kamera foto itu, dari hasil kamera. fotonya itu Iya, ya, gue lihat. oke. Oh ini nggak benar. Oh ini ada yang apa namanya miring, ada yang apa. Dari situ tuh. Oke, belajar seneng. Jadi emang ya foto tuh sebuah foto
mengandung informasi yang sebegitu berharganya Iya, banget ya. betul, betul. Gokil. Tapi kalau secara perkembangan alatnya masih alat yang sama atau lu juga upgrade? Saat itu gua nggak mikirin upgrade kamera atau apa, karena kebutuhannya kan bukan hanya dokumentasi. Ya, itu hanya ya. dokumentasi aja yang cukup lah buat gue itu waktu itu pocket, kamera pocket. Nah, terus kalau kebutuhan buat apa namanya komersilnya atau apa yang bagus kan ada profesional kan. Oh, lu hire lagi? Ya pasti. Oh, lu nggak? Enggak, gue bener-bener gue di projectnya aja. Lumayan seru nih. Gue kira lu terus dipelajarin itu enggak. Jadi enggak. emang Iya, gue cuma di proyek aja deh. gue di project aja ya. Oke. Lo yang pas ke Koreanya gimana jadi ceritanya? Nah, ke Korea itu sebenarnya ada hubungannya sama kerjaan yang sebelumnya sih. Oh, masih soal kontrak-kontrak gitu? Oh, beda. Cuma maksudnya gue kesana gara-gara pekerjaan sebelumnya gitu. Jadi sebelumnya itu yang gue bilang tadi, gue kayak orang yang nggak punya waktu. Jadi gue siang itu full di proyek, malam tuh gue full juga ngerjain yang di luar pekerjaan teknisnya. Jadi kayak gue ngurusin bon-bon juga. Oh, jadi sampai gue keuangan gitu. Iya, jadi gue waktu itu waktu yang gue bilang udah jalan, gue berpartner sama klien gue itu, gue dikasih tanggung jawab sebagai ya penanggung jawab project sekaligus pelaksana si projectnya itu. Oke. Dan gue nggak ada asisten atau nggak ada tim lain gitu, karena bukan sebuah perusahaan yang gede. Jadi cuma kayak gue ngerjain satu villa, misalnya satu rumah selesai. Nah, gue malam itu ya gue kerjain buat itu apa namanya ngecek lagi RAB-nya, terus ngecek lagi pembelanjaannya, terus bikin sketch-sketch yang misalnya di draft itu kalau gambar itu ada yang perubahan, terus ada detail-detail yang dirubah. Nah, itu gue kerjain tuh malam. Oke, banyak juga PR-nya. Iya, PR-nya banyak. Jadi, nah selama gue pekerja itu ya gue sebenarnya happy. Tapi ada yang dikorbanin. Salah satunya adalah kesehatan gue. Oke. Itu. Dan itu kan bertahun-tahun ya. Gue pas selesai project itu di 2010, gue sakit keras gue. Oke. Sakit yang gue sampai dirawat itu masuk rumah sakit aja sampai 2 kali. Anjay. Gitu. Sakit apa itu? Pokoknya udah parah deh sakitnya. Karena dari pola Gaya hidupnya ya. Gaya hidupnya juga gitu. Gue hampir sampai nggak pernah doyan makan gue. Tapi kalau siang itu makan tuh paling baru sekali, cuman sekali. Itu pun gue paksain. Sibuknya ya. Saking gue nggak, ya gimana ya, gue makan nggak terlalu gue pikirin gitu. Dan gue kalau kerja, lo tahu sendiri mungkin ya, gue kalau lagi moto juga gue nggak pernah namanya itu sentuh makanan gitu. Kalau gue nggak bener-bener kerjaan gue udah beres. Oke. Nah sedangkan di situ perasaan gue kayaknya kerjaan itu nggak beres-beres gitu. Jadi gue kayak makan. Karena banyak yang harus dipegang gitu ya. Iya, jadi kayak makan aja gue nggak gue pikirin. Yang penting gue ada kopi gitu. Nah itu yang bikin sebenarnya nggak sehat kan. Gue sakit parah. Sakit dirawat. Ya pas gue lagi recovery, gue mikir kalau gue terjun lagi di dunia ini, masuk lagi ke sini, gue akan kayak gini terus gitu. Nggak sehat kan jelas. Nah pas itu gue lagi sambil dulu zamannya Facebook ya. Yeah. Gue di Facebook lumayan aktif Facebook tuh dulu tuh, aktif banget. Beberapa forum Facebook gue juga ikutin gitu. Forum foto. Banyak apapun gitu, apapun. apapun. Oke, random justru gitu di ya. foto nggak terlalu. Oke. Nah, gue ada temen di salah satu forum itu, forum dagelan lah sebenarnya. Lucu-lucuan. Lucu-lucuan. Dia kalau post yang apa pasti gue suka komentari gitu-gitu. Nah, suatu hari yang temen gue itu dia posting ini foto salju. Foto salju. Nah, yang gue tahu dia itu orang Lampung. Gue tahu dia tinggalnya di Lampung gitu, karena dia nggak pernah ceritain dia di mana, dia kerja apa segala macam. Gitu. Nah, dia posting salju, gue komentarin, mana ada di Lampung salju, gue bilang lu ngada-ngada aja gitu. Gue di inbox ya kalau di Facebook ya, gue di inbox sama dia. Bro, gue lagi di Korea, dia bilang gitu. Ya, dicerita, dia kerja di perusahaan Samsung. Oke. Di Samsung dikerja, terus akhirnya gue tertarik, gue tanya, lo kok bisa lo di situ, gimana itu, ceritalah dia prosesnya segala macam bla 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 bla. Nah di situ karena pas gue juga lagi recovery kan, gue pasti lagi sambil cari kerjaan juga gitu buat kedepannya. Wah, apa salahnya nih gue coba nih, gue tanya dia, gue dikasih tahu caranya segala macam, lo kalau mau apply kerjaan ke sini begini-begini. Gue izin lah gue sama keluarga, nggak dikasih izin. Oh, nggak dikasih? Iya, nggak dikasih izin. Karena alasannya kenapa? Karena gini. Kalau cowok
Iya, saat itu ya di Indonesia terutama di kita, itu kalau udah denger luar negeri, kerja luar negeri ya, itu TKI ya, itu kan konotasinya itu negatif. Oh, Bener nggak? dianggap rendah gitu. Bukan itu sebenarnya, lebih kayak kalau waktu itu kasus-kasus yang kayak di Malaysia, kayak di Arab Saudi. Oh, disiksa Ya, gitu, kan gitu. banyak Iya, banyak iya. begitu Oh, iya, begitu. banyak ya. Terus kerja kalau di luar negeri kan, ya maaf jadi kacung lah istilahnya Ya, kayak gitu mungkin ya. Lu diremehin, disiksa segala macem. Itu yang mungkin pertimbangan keluarga yang nggak boleh. Cuma ini beda, gue bilang. Setelah gue cari tahu kan sama dia segala macem, di situ itu kita bekerja ya sebagai profesional gitu, bekerja yang di industri yang apa namanya legal gitu, hukumnya itu Jelas resmi gitu gitu, ada kontraknya, ada segala macem, apa segala macam punya resmi lah gitu. Nah gue ngobrol segala macam, akhirnya gue diizinin. Sampailah prosesnya panjang lumayan. Umur berapa sama gue? Lo nanyain umur mulu ya? Iya biar kebayang teman-teman. Oh iya. Dan gue juga siapa tahu gue juga pengen kerja ke luar negeri. Lo Siapa udah tahu gak gue bisa masih lo? ada- Udah gak bisa? Kan belum 40. Udah gak bisa. Udah bisa ya? Udah. Maksimal itu 40. Oh maksimal 40, masih bisa gue. Bukan, maksimal 40 itu dihitung ketika lu selesai kontrak. Oh iya nggak bisa ya? Nah nggak bisa, kontrak lu di sana 3 tahun. Oh cuma 3 tahun. Jadi Ya, kalau pertama ya. teman-teman masih 35 masih bisa. Masih bisa. Oh. Karena gue waktu berangkat itu kan gue 2011 ya. Hmm. Gue berarti di umur berapa ya? 2011 apa 1 ya 30. 30 ya? Iya. Sekitar segitu ya, Oke. kurang lebih ya. Ah. Jadi gitu, jadi pas gua udah ikutin semua prosesnya, ada karantina segala macam, gue belajar khusus tentang Korea. Bahasanya tuh. Iya, itu karena itu syarat utama orang di Korea. Itu bagusnya kenapa? Kencana, Kayak- yo itu apa tuh kencana? Kencana itu nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Nah, Apa cincau? cinca itu sungguh. Wih gila masih hafal keren. Masih. Serius nih beneran kerja di Korea deh. Jadi kita harus ikutin prosesnya itu, nggak bisa. Lu mau jadi apapun di sana, sampai lu misalnya di sana kan banyak ya kayak apa ekspatriat gitu ya, terus orang-orang tenaga ahli, terus orang-orang kedutaan yang dinas di sana, terus pertukaran pelajar yang S2, S3, itu kan banyak ya di sana, itu kan orang-orang pintar. Orang sono mah nggak mau tahu, lu harus bisa bahasa Korea. Oh Di sana itu wajib. wajib ya. Nah, kalaupun misalnya enggak, biasanya kalau yang mahasiswa ya, itu kuliah dulu setahun di sana, khusus belajar bahasa Korea. Itu kalau yang mahasiswa biasanya. Ini Koreanya Korea Selatan kan? Iya dong, Korea Selatan. Kan Korea Utara nggak ada ini, bilateralnya nggak ada. Terus? Nah, jadi gue ikutin semua. Jadi intinya sih sebenarnya kita harus punya sertifikat yang dinyatakan oleh apa namanya negara Korea ya. Kita punya license gitu, punya apa ya sertifikat ya, sertifikat mengenal budaya Korea, Oke. mengetahui bahasa Korea, membaca bahasa Korea dengan baik segala macam lah, ya tentang kebudayaan Korea segala macam. Itu kita harus punya. Harus punya. Iya, sertifikat itu. Nah, di Indonesia itu ada. Jadi dari mungkin dari kedutaan Korea ya. Gitu. Pas lo berangkat lo emang udah bisa bahasanya? Ya, karena itu kan salah satu syaratnya itu tadi. Oh. Nah, salah satu beberapa syarat, salah satunya itu yang wajib. Gua harus punya sertifikatnya itu untuk bisa apply lamaran ke sana, ngajuin oke. ngirim Cepet CV. juga lo belajarnya ya? Lama. Gua belajar Berapa itu sekitar 3 bulan kalau nggak Ya salah. 3 bulan mah cepet lah. Ya, tapi kan di karantina lo full. Oh full bener-bener Full, lo. bukan gua sambilan. Oh. Jadi oke. memang kalau mau dilihat ya pengorbanannya tuh luar biasa ke sana. Gua harus ninggalin keluarga, kerjaan segala macam gitu kan. Oke oke. Gitu. Belum lagi gua harus berjuang dengan berapa ribu kompetitor yang untuk ke sana. Oh banyak. Banyak. Kalau dari biaya berapa pikiran? Siapa tahu teman-teman ada yang tertarik kan kerja di luar negeri. Kalau biaya itu sebenarnya ya waktu itu ya saat itu berapa total sih gua habis itu untuk lain-lain itu sekitar 35-an. 35-an. Jadi mungkin sekarang bisa 2 kali lipatnya lebih kali Bisa ya. jadi, bisa lebih. Oke. Itu bukan duit kita sogok-sogok atau apa yang nggak ada. Yang jalur resmi itu ya. Karena benar-benar ya itu ikut program pendidikannya, terus buat gua ngekos segala macam, makan apa segala macam lah biaya-biaya hidup lain, deh ya. biaya hidup ya gitu-gitu deh. Oke. Nah, jadi sekitar segitu. Pas diterima kerjanya itu lu memilih apa lu ditempatin di mana? Nah, jadi sistemnya
sebenarnya mungkin di Indonesia pun sebenarnya kayak gitu ya, mungkin ya. Gue nggak tahu, soalnya gue nggak pernah kerja di yang resmi di sini. Kalau di sana itu istilahnya, kalau di sini Depnaker ya, Depnaker. Kalau di Korea itu HRD Korea. Dia itu perusahaan-perusahaan kalau cari pekerja atau lowongan itu kan udah online ya, di internet itu, di situs resmi. Nah, karena kita tenaga kerja asing, jadi ya yang di sini pihak orang Indonesianya mungkin dari entah Menteri Tenaga Kerja atau yang ditunjuk mungkin ya. Nah, jadi gua apply itu ke website itu dengan mengajukan beberapa yang persyaratan-persyaratan tadi, CV lah. Nah, nanti di sana di HRD itu baru serahin ke perusahaan-perusahaan yang lagi memang nyari. Oke. Ya, jadi perusahaan itu kan nampilin di websitenya HRD itu bahwa lagi butuh tenaga kerja untuk spesifikasi ini perusahaannya ini bla bla bla. Nah, kebetulan gue waktu itu dapatnya itu di perusahaan traktor. Perusahaan traktor. Jadi bikin traktornya? Bukan, bikin spare part traktor. Oh, bikin spare part. Jadi kayak mesin bloknya segala macam gitu-gitu. Dari situ kan sistemnya itu ketika gue sudah ada perusahaan yang ambil gue, itu dikirim balik ke sini. CV yang gue kirim dia kirimnya kontrak. Jadi kirim kontrak dari perusahaan ini bla 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 bla, kontrak gua 3 tahun dengan gaji sekian bla 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 bla, yang didapat apa aja gitu ya, kayak misalnya asuransi, asuransi, terus dapat apartemen gitu, tempat tinggal apa segala macam lah, itu kita baca dulu semua. Baca, kalau kita oke, ya kita tanda tangan, tanda tangan kirim balik, baru nanti diurus visanya. Gitu. Kalau kita nggak mau ya nunggu lagi, dapat lagi gitu. Nah, jadi saat itu yang dari temen gue yang dari sana, yang udah di sana itu bilang, lo nggak usah pilih-pilih kerjaan, dia bilang. Yang penting ketika lo udah dapet, tanda tangan aja. Langsung jalan aja deh. Ya, karena memang susah kan. Susah kerja di sana itu susah. Ya hanya keberuntungan yang kita itu kalau bisa dapat gitu. Karena yang bekerja di industri di sana ya, itu bukan dari Indonesia aja. Banyak negara lain. Bahkan ada yang dari Uzbekistan, dari Kirgistan, dari mana-mana lah gitu, dari Asia Tenggara, dari Thailand, dari Filipina, dari Vietnam, banyak gitu. Jadi kalaupun kita dapat tuh berarti beruntung kita. Bukan karena nunggu yang cocok buat lo. Bukan karena kita jago, karena kan nggak dilihat, di sana kan belum tahu kan. Oh iya ya. Iya, gitu. Nah, jadi mungkin dia lagi cap-cip-cup gitu ya. Yang penting udah tanda tangan aja. Dan kebetulan juga ya kalau kita lihat memang ya angkanya jauh lah ya kalau dari Indonesia. Bisa berapa kali Pak tuh sama UMR saat itu tuh? UMR ya, saat itu kan gue di Jakarta itu 2011 ya. Itu kalau nggak salah masih berapa ya? 1 juta, 2 juta ya? Iya mungkin sekitar itu. Ya? Iya 2003. Iya gaji gue saat itu juga 2000. Ya sekitar ya, itu. Segitu ya. 2 juta kalau nggak salah. Di sana itu gaji pokoknya aja kalau nggak salah itu sekitar 15 kalau di rupiah. Gaji pokoknya aja, gila gaji pokoknya aja. Belum 7 kali lipat ya. Iya, belum tunjangan segala macam apa namanya. Tempat tinggal dapat kan tuh ya, mes gitu ya. Kita dapat. Jaraknya jauh apa enggak? Enggak. Dekat sama industri. Kalaupun ya agak jauh, nggak jauh-jauh banget kan ada ini. Jemputan juga. Iya. Iya benar-benar utuh dong ya. Utuh. Jadi makan pun kita kan disediain juga. Full sehari 3 kali. Dan kalau kita nggak, misalnya ya pasti di rumah kan kita juga iseng pengen makan ya. Itu juga di apartemen tuh udah full penuh makanan. Lu mau masak sendiri, beras disiapin, telur apa segala, daging itu komplit. Ya? Iya. Kalau mau makan di perusahaan ya udah catering udah ada gitu. Kerjaannya seberat apa, Sam? Ya kalau kerjanya umumnya di industri ya, industri otomotif. Lo ngoperate mesin? Ya, kita operator mesin. Jadi gue bikin tapi kan enak ya, mesin semuanya kan udah canggih, semuanya udah otomatis. Kita kan cuma mencet doang, misalnya. Bukan pekerjaan yang pakai otot gitu? Enggak. Oh, gue kira bakal. Enggak, bukan. Aku itu pernah dapet teman-teman PKL, ada yang ditempatin di bengkel suatu pabrik motor, dia suruh bengkokin besi kan pakai otot.
Oh enggak kayak gitu. Itu di mana? Di sini di Jakarta Ya, apa beda ya? Iya makanya. Beda. Kalau di sana tinggal mencet-mencet aja. Lo sekarang gini aja deh, tukang tambal ban di sini banyak ya. Iya. Di Korea menurut lo ada nggak tukang tambal ban? Harusnya sih ada. Pasti ada, nggak mungkin nggak kan? Tapi kan beda ya cara kerjanya kan otomatis juga alat-alatnya tuh udah yang semuanya. Iya, tinggal taruh bannya. Iya, tinggal taruh bannya udah macam aja gitu doang. Apalagi di perusahaan gitu. Oke. Ya kayak di sini mungkin ya kayak sekelas kayak misalnya Toyota atau apa kan pasti juga udah ini ya, udah canggih-canggih ya. Oke. Jadi ya kayak kita naruh barang segala macam udah waktunya berapa detik berapa menit kan, udah gitu doang. Keluar ya udah taruh gitu. Jadi seperti itu waktu itu kerjaan gue yang pertama. Terus kesulitannya apa? Selain bahasa dan mungkin budaya. Kalau kesulitannya sebenarnya lebih kayak ngomongnya sih. Bahasa Korea itu kan kita mikirnya bukan cuman 2 kali. Kalau ke apa namanya kayak bahasa Inggris paling kita mikirnya 2 kali ya. Kalau bahasa Korea itu gue harus lihat dulu baca apa namanya aksaranya itu. Aksaranya kan udah beda. Apa dulu nih bacanya? Setelah gue tahu bacanya, gue harus mikirin artinya. Nah artinya kan juga beda-beda gitu. Bahasa Korea itu misalnya ada satu kata itu artinya 2. Ini maksudnya apa? Kan kayak gitu. Mesti mikir gitu dan itu sih sebenarnya agak susah. Gitu. Kalau selainnya sih nggak sama paling yang pasti bedanya kalau di tempat kita itu kan kalau kita kan Muslim ya, maksudnya nggak ada masalah ya ibadah kita nggak dibatasin segala macam, makan juga aman. Kalau di sana kan negara non Muslim, jadi dari segi makanan walaupun apa namanya dia tahu kita nggak makan babi ya, kita kan bilang ya, dan mereka pasti udah tahu rata-rata kita orang dari Indonesia tuh nggak makan babi. Tapi kalau kita mau benar-benar bersih yang murni kan nggak ada. Susah juga. Mereka kan dapurnya masak sama ya. dapurnya sama segala macam. Itu sih kayak kendala di situ deh ya. Kendalanya paling. Terus kalau ketemu musim dingin, itu kan Oke. beda ya kita sama di sini. Itu yang kadang jadi masalah. Oke. Nah, Di terus awal-awal, tapi kalau udah sana sih udah aman. itu dulu lanjut moto lagi atau gimana tuh? Belum Nah, ketemu nih cerita moto-nya oke, gimana nih? itu Kerja mulu kayaknya ya, pas muda ya. sebatas kerjaan udah lah ya. Kita kan mau bahasnya foto nih. Nah, pas gue udah jalan di sana sekitar berapa bulan ya. Kebetulan tuh pas gue berangkat itu mau masuk musim panas. Oke. Jadi peralihan dari musim semi mau masuk musim panas. Nah, di Korea itu ada 4 musim dan 4 musim itu ada hari liburnya. Oke. Ada hari libur nasionalnya. Jadi ada namanya Chuseok, ada namanya gue sampai lupa ada 4 tiap musim. Terutama pas musim panas itu lumayan panjang liburnya gitu. Nah, dari situ gue istilahnya jalan ke kota. Gue kan dapatnya nggak di kota besar. Oke. Gue dapatnya itu di Jinju, daerah yang berdekatan dengan Busan. Jadi kalau di peta itu di bawah. Oke. Kalau di sini kayak di kampung Semarang, di kampungnya lah kayak Purwodadi atau apa gitu mungkin ya, di kampung gitu. Nah jadi kalau hari libur ya gue kan pengen pergi, gue pengen tahu Busan kayak apa. Ke Busan berarti Seoul lo tuh mana ya. Oke. Gue pertama ke Seoul bukan ke Busan. Oh, malah ke Seoul. Mainnya ke Seoul. Oke. Ke Seoul segala macam. Di situ gue lihat anjir Korea gila ya, maksudnya jauh banget itu sama Indonesia. Mau dari arsitekturnya. Saat itu gue masih tetap arsitektur ya yang gue yang di lo otak gue tuh, perhatiin ya gue arsitek perhatiin ya. tuh itu. Cityscape-nya ya, cityscape-nya bagus. Terus landscape-nya juga walaupun nggak sebagus Indonesia, tertata gitu loh. Kayak misalnya pantai di Busan, Hyundai itu ya walaupun nggak sebagus Bali atau apa, cuma kan mereka itu karena rapi, ditata ya jadinya bagus. Nah saat itu baru gue, waduh ini kayaknya kalau gue sambil motret ini sambil buat liburan ya. Kalau gue Sabtu Minggu kan libur, pasti kan gue pengen jalan-jalan apa. Nah di situ gue pertama pinjem kamera itu. Oke. Ada temen waktu itu 500D kalau nggak salah. 500D ya. Canon ya, 500D itu gue seingat gue itu ya di 2012. Sekitar 2011 ke 2012. Nah, itu gue pinjem, gue masih pakai auto dong. Iya, pakai auto. Mode auto ya. Auto. Oke. Yang gue foto ya pokoknya gedung-gedung aja. Oke, gedung-gedung, tertariknya segala itu. macam Lensa tertarik. pun mungkin lensa kit kali. Lensa sakit, iya 1745 ya. Iya, Lensa 18. kit ya. Iya, 18. Iya, 1845 ya. Nah, jadi pakai itu gue liatin, anjir bagus juga nih. Mulai
kecanduan gue. Oke. Bener-bener kecanduan gue, beli gue dapat Beli di sana tuh, di Korea tuh? Di Korea dapat, kan bonusnya juga ada kan kalau di Korea itu. Setiap liburan tuh pasti dari perusahaan tuh Dapat bonus. Dapat bonus. Wih, sejahtera bener deh tuh ya. Gitu. Nah, Terus beli kamera. bonus-bonus gue itulah yang gue pakai tuh gue investin buat ke kamera. Gue waktu itu nggak mikir, ntar gue bagaimana segala macam. Intinya gue hobi gue tersalurkan, kerjaan gue ada gitu ya, aman gitu. Udah, gue nyicil tuh. Beli pertama kamera gue tuh 60D. Oh, 60D. 60D gue udah beli. Harga itu. berapa tuh? Bisa 8 juta kali. Sekitar segitu ya, 9 jutaan ya kalau dirupiahin ya. Kalau dirupiahin sekitar segitu. Terus udah lensanya itu gue beli Tokina waktu itu. Kalau orang karena gue Cityscape kan, gue Cityscape, landscape, gue pakai Tokina 1120 kalau nggak salah. Ya, itu kalau nggak 11 yang ultra wide-nya deh ya. Itu. Gue pakai itu. Udah gue kemana-mana. Jadi kebetulan kan di Korea banyak komunitas fotografer juga yang beda ya macam-macam kayak di sini lah. Lu senengnya mau kemana? Lu mau seneng ke landscape lah, mau ke cityscape atau mau ke model segala macam. Nah gue gabungnya masih ke landscape, cityscape. Ya kalau malam ya ke cityscape gitu, foto-fotoin. Aman di situ. Amannya maksudnya? Kayak misalnya kan orang bilang kan Jepang tuh negara yang aman banget. Nah kalau Korea tuh gimana? Sama. Aman juga tuh malam-malam lo hunting nggak ada nyolek-nyolek. Oh, iya. Korea sama Jepang sebenarnya 11-12 sih. Sama sih kalau ini sama yang sebelahnya lagi tuh sama Cina kan terkenal jorok. Nah kalau orang Korea? Korea enggak. Korea bersih sih, sama bersihnya sih kalau kayak di Jepang ya. Karena budaya itu sampai sekarang tuh gue masih bawa. Kayak gue kalau habis ngerokok atau makan permen lah ya, gue sampai sekarang itu di sini tuh pasti gue kantongin, nggak pernah tuh gue buang. Itu yang terjadi di sana. Rapih banget. Jadi bersih ya. kebawa tuh sampai sini. Kalau di sana tuh nggak boleh benar-benar. Lu nggak ada tong sampah, lah lu kantongin atau lu taruh di tas. Lu ngerokok kan bungkus plastiknya ada tuh yang pertama angkat atasnya. Harus itu kantongin. Sampai sekarang tuh pasti gue kantongin buat gue moto gitu. Oh iya. Jadi plastik ajaib Plastik gitu ya. Iya. Jadi kayak gitu. Saking di sana bersihnya gitu ya, disiplin segala. Terus masih foto cityscape tuh berapa lama tuh sampai lu akhirnya? Kalau nggak salah lu jagoan ini moto model. Ya, jadi masih sampai 2013 gue masih landscape. Masih landscape sampai 2013. Padahal kan cewek-cewek sono kan menarik pasti. Ya, itulah godaan terbesarnya waktu itu ya. Putih-putih kan tuh. Nah, jadi pas gue mulai banyak ketemu fotografer lain segala macam, kok ternyata ada ya di sini yang penyuka foto-foto itu gitu, kayak model atau apa gitu ya. Dulu komunitasnya banyak kan orang Korea atau campur? Campur. Campur, ada orang Indonesia, ada orang Korea. Orang Korea juga banyak. Jadi campur deh, bukan sama anak Indonesia doang gitu kan? Enggak, campur. Waktu itu pertama itu campur. Nah, terus jadi karena di Korea itu semua serba maju ya, serba apapun ada, jadi masing-masing bidang pun semua maju. Apalagi terutama kayak model, terus kayak otomotifnya terutama ya. Nah, setiap minggu tuh hampir ada namanya kayak motor show gitu. Pameran mobil lah, mobil segala macam. Entah itu yang resmi di gedung atau di jalanan-jalanan. Nah, kan pasti pakai model kan? Iya. Udah pasti ya itu ya. Aser-asernya gitu. Iya. Nah, itu pertama kali gue diajak moto ke situ. Gue masih pakai lensa wide dong. Karena gue biasa moto landscape kan. Jadi ini gimana motonya? Gue bilang kalau jauh ya kecil nggak kelihatan. Kasih tahu sama teman gue, lo mesti pakai lensa yang fix gitu. Waktu itu gue suruh beli 50 mili. Beli itu pertama 50 mili. Beli yang F berapa tuh? Yang F14, yang kuning. USM ya. Masih pakai yang F. Nah, gue pakai itu segala macam. Demi Allah tuh gue pertama itu gemeteran dengkul gue moto. Iya, ya lu tau model Korea lah gimana, gak usah diceritain ya. Apalagi kan mereka ya nggak ada aurat gitu. Iya, itu dia. Dan itu kan motor show gitu. Kebayang gimana, dan gue moto itu 50 mili kan harus dekat. Iya. Ya, biar dapat bokehnya segala macam kan. Anjir nih, kayak gini nih. Tapi dari situ ya apa namanya, terus aja dipelajarin, asik juga gue bilang. Dunia baru deh tuh ya. Baru. Sebelumnya cuma motoin gedung. Iya. Motoin jalanan, motoin lampu-lampu malam segala macam. Nah, gue moto itu baru tuh mulai keracunan lagi. Kayak
Nah, lu cobain deh pakai 135. Wih, iya lu lensa Nah, dewa ini itu ya. kamera lu nih masih APS-C. Ah. Lu masih yang full frame. Kan Oke, gitu ya. Itu iya. di mana-mana sama ya. Sama ya racunnya. Sama, ya. racunnya sama. Jir, emang mesti kayak gitu ya. Ah. Ya, cobain nanti beda hasilnya. Ya gitu dipinjem-pinjemin dulu. Oh iya ya, waktu itu gue masih pakai 5D klasik. Oh, jadi 60 naik ke 5D klasik. Itu udah Iya. full frame tuh ya? 5D? Udah, Oh, udah ya. 5D ya. Gue belum Nah, pernah terus, nyobain tuh. tapi gue pakai cuma seminggu kalau nggak salah. Ah. Ini kok kayaknya nggak bagus. Baru gue beli pakai 5D Mark II. Oke. Ya, Masa-masa kejayaan. masa gitu ya. kejayaan pakai 5D Mark II, pakai lensanya 135. F2 deh tuh. Iya, 2. Wah, dari situ tuh, wih gila. Nah, langsung kan booming saat itu masih kayak zamannya Emily Soto. Mm. Terus kalau di Indonesia tuh ada fotografer di Manado, namanya Brenda. Kalau lu pernah Oh iya dengar. iya, Ya, tahu. dia itu Masih moto booming nggak dia? kan. Nggak tahu sekarang. Nggak tahu sekarang Mungkin ya? masih ya, Oke, mungkin terus? masih. Cuma kan beliau kan orang hobi ya, Ah. kan orang kerja juga kan. Ah. Nah, itu tuh yang kita jadiin acuan tuh, panutanku ngeliat. deh. Panutan tuh benar-benar. Sama di sana juga gitu. Ah. Acuannya kalau nggak Emily Soto ya Ah. itu udah gitu. Kita liatin, terus kita belajarin. Sampai apa yang dipakai kan kita ikutin ya. Iya, lensanya apa? Rasanya apa, udah segala macam. Akhirnya ada diracunin lagi gua upgrade 5D Mark III Wih deh. sama 70-200. Gokil, ya. Ya. Itu pasti lagi mahal-mahal itu baru keluar itu pasti kan? Iya, iya. Dan itu gue beli di Indonesia. Oke. Jadi waktu itu ada fotografer Indonesia jual, Ah. dan gue ada temen yang pas mau ke Korea. gue nitip, gua bilang, Oke. nitip lo COD-an di bandara, di sini COD-annya, sama bini gue COD-annya, bini gue nemenin. Terus waktu itu kalau nggak salah itu 35 ya tahun itu, dan itu second gue beli. Mark III. Mark III. Oke. Iya, Iya, masih mahal banget. 2013 lah itu. 2013. Udah bawa ke sono. Nah, kok gue ngeliat banyak orang nenteng tremos kan. Ah, Ini- kayak remote putih deh Iya, ya. yang putih. Beli lagi gue ke sono tuh yang masih Mark 1 kan waktu itu, belum Mark 2. Yang udah IS 28. Udah tuh makin tuh udah. Jadi body itu ada 3. Yang mana aja? 60D, 60D, 5D 5D Mark Mark 2, nggak, Oke. yang klasiknya gue jual. Ah. 5D Mark 2 sama 5D Mark 3. Idi. Lensanya ya itu tadi yang 50 masih ada. Tokina juga masih ada. Tokino udah jual. Oh, udah jual. Jadi orang bener-bener udah nggak mau Iya, cityscape masih, lagi. tapi gue beli yang 1635. Oh, 1635. Oke. Iya, Yang L itu ya. Iya, L. Terus ada 2470, terus ada 135. Ah, itu membuat hobi terlalu niat ya. Iya, itu dia makanya 135 ada, terus 70-200. Nah, terus masuk kalau nggak salah di akhir 2013 apa 2014, racun ke Korea masuk ini fast color. Lu pernah? Oh iya, false color. Jadi Ya. buat teman-teman PKL yang belum tahu tuh, jadi kayak misalnya daun warna hijau, jadi warna putih Warna gitu kuning, ya. Oh, warna tren putih. itu muncul tuh ya. Muncul. Jadi Bisa dioprek dong itu kamera lo. ya, jadi kan kalau di Indonesia rata-rata orang beli jadi Ah. atau yang beli second terus dioprekin gitu ya. Kalau nggak salah saat itu masih, kalau yang pakai Nikon itu 70 ya, D70, D90 ya, yang ngetopnya ya. Kalau yang apa namanya Canon ya masih yang 500D, 400D kalau nggak salah, kalau 50D gitu ya. Nah, gua waktu itu anjir, ini boleh juga nih. 60D gua langsung gua oprek. Oh, oke. Gua kirim ke sini. Oh, di sini juga nggak di sana? Iya, Gua di kira sana nggak Korea. ada kan. Oh. Jadi gue taunya kan karena gue aktif di Facebook, jadi gue tahu perkembangan di sini. Oh iya, lo Gimana aktif gue di ngikutin Facebook ya, gitu. oke. Dan gue kan banyak komunikasi juga sama teman-teman di sini fotografer. Jadi apa yang jadi trennya tuh pasti ikut. Gitu. Akhirnya gue kirim tuh ke Solo, gue oprek tuh kamera. Oke. Nah, gue waktu itu gue lupa pakai apa gitu namanya. Gue pakai salah warna kalau nggak salah gitu. Oh, nama ininya, nama pedagang itu. Nama Pedagangnya. tukang oprek itu Ya, salah kan warna. dulu ada Harlim, ada Oh iya, Livio Harlim. ya. Ah. Gitu. Nah, gue pakai yang itu. Oke. Nah, dikalibrasinya dengan yang 70-200. Lensanya. Oh, harus dikalibrasi sesuai lensa. Iya, sama lensanya. Jadi memang rata-rata kalau yang orang fast color itu cocoknya 70-200 ya. Oh, oke. Gitu, waktu itu gue pakai itu. Buat foto model. Buat foto model. Wih, kulitnya langsung bagus banget itu ya, Iya, kinclong bening pakai gitu ya. kinclong segala macem. Terus 5D Mark III-nya ya malah kadang jarang gue pakai. Oh, lebih suka false color-nya itu tuh. Saat itu ya, cuma akhirnya ya nggak lama karena kita butuh juga buat foto yang apa namanya, Naturalnya. yang naturalnya ya gue pakai juga. Jadi gue pasangannya
Kalau yang 5D Mark III itu gue pakai yang 135, yang Hasselblad gue pakai 7200. Itu udah ini belum Sam? Udah sempet jual foto tersebut atau hanya sebagai hobi aja? Masih hobi gue. Masih hobi aja? Full hobi gue. Karena duit dari pabrik Iya, oke banget ya. Gue udah ada gaji, duit gitu ya. Gue udah ada gaji, gue ada bonus segala macem, ya lumayan lah gitu, cukup gitu. Masih belum mikirin gue nyari duit dari foto saat Nggak itu. mikirin duit tambahan itu ya. Sama sekali. Gue masih bener-bener di foto gue bener-bener belajar gitu. Sampai ya mungkin sama ya ketika di sini kita masih belajar kan pengen berguru terus tuh. Siapa nih jago berguru kayak contohnya workshop ya. Di sini kan saat itu banyak juga yang mentor-mentor bikin workshop. Sama gue juga ikut di sono. Jadi kalau yang di Indonesia yang gue senengin karena gue nggak bisa ya, gue beli tuh itunya apa namanya workflow-nya kan ada tuh editing segala macam jual-jual editing saat itu masih Photoshop ya tutorialnya. Terus ada action gitu. Terus zamannya kayak RA Beauty, ya kayak Emilio Soto aja kan bikin apa segala macam gitu-gitu deh kita ikutin kayak gitu. Jadi lumayan menyenangkan ya ketika dapur aman kita ngejar hobi mau semana juga. Iya. Gitu ya. Bahkan ketika gue balik cuti ke Indonesia, itu waktu gue habis buat ngulik itu. Moto di sini, ketemu apa namanya mentor-mentor yang di kota tua itu ya. Workshop segala macam tuh gue datengin, sampai gue ke Makassar. Wih, serius tuh? Iya, itu waktu gue ngejar hobi tuh ya. Iya, gue cuti itu. Waktu keluarga gue ya udah sekedar yang penting udah ketemu segala macam. Setiap Sabtu Minggu tuh udah gue planningin, gue Sabtu ini ke sono. Minggu ini ikutin event ini kan banyak kan dulu itu rame event ya. Setiap weekend pasti ada kan. Sampai event di sana di Makassar tuh gue berangkat. Itu memang benar-benar buat ngelepas penat aja tuh. Bukan buat cari duit itu ya. Enggak, belum. Belum cari duit gua. Masih sekedar gue nyari hobi. Terus udah berguru ke mentor ke sana kemari. Nah, udah sana segala macem. Nah, sampai gue karena itu tadi ya gue siang kan kerja ya. Malam itu ya pasti ngedit. Sampai sebela-belain itu ya demi hobi itu ya. Iya, karena harus balance. Gue kan punya stok foto banyak. Setiap weekend kan gue keluar. Modelnya cakep-cakep lagi pasti kan. Iya, pasti. Dan kalau di sana trennya bayar atau gimana, San? Iya, sama kayak di sini. Bayar juga? Sama. Hunting berbayar gitu? Iya, hunting berbayar. Private juga banyak. Rate-nya waktu itu berapa ya? Sekitar berapa ya? Model itu sekitar 3 jutaan ya kalau dirupiahin ya. Gokil juga ya. Salah ya. 3 jutaan kalau modelnya model beneran? Iya, karena kalau orang Korea kalau bukan model beneran nggak mau. Di sana itu nggak boleh, nggak sembarangan. Lu bisa fotoin, lu asal kelihatan cantik lu fotoin nggak bisa. Gue kira bisa gitu ada cabe-cabean Korea. Nggak bisa, beda ya. Yang negaranya udah inilah. Maju di sono. Jadi bener-bener yang profesional. Nggak bisa lu. Dan lu kalau fotografer bukan profesional, yang di sana juga nggak bisa lu moto sembarangan buat cari duit gitu. Harus ada license-nya juga. Iya, di sana itu begitu. Beda ya. Beda. Kecuali kalau kayak kita kebutuhannya buat sesama teman-teman dari Indonesia sih ya nggak ada masalah. Gitu. Tapi kalau buat cari duit di sana ya nggak bisa gitu. Nah, kebetulan kan gue juga banyak komunitas di sana, salah satunya tuh komunitas mahasiswa yang gue bilang tadi. Jadi mahasiswa Indonesia yang di sana tuh namanya Perpika itu komunitas mahasiswa. Jadi gue sering gabung di channel Perpika aja, kalau ada event apa segala macam gue yang fotoin. Terus kayak ada lembaga-lembaga sosial juga kan. Ada salah satunya itu di sana tuh PKPU kalau nggak salah namanya. Kalau ada kegiatan apa ya gue yang fotoin. Kegiatan mereka bikin kayak seminar gitu-gitu. Segala macam ya kayak gitu-gitulah. Nah, terus kalau ada yang kayak traveling apa tuh gue fotoin. Traveling maksudnya orang dari Indonesia travel ke ini? Iya, ke sana. Nah, itu lu berarti udah ini dong, udah menghasilkan dari situ. Ya, tapi nggak nyari duit, sekedar senang aja ya gue fotoin gitu. Fotoin. Ya karena hobi lu aja tuh ya. Ya mungkin pada umumnya di sini kan juga gitu kan. Kayak orang-orang hobi kan begitu kan, nggak nyari duit gitu. Lu bener-bener yang lu cari itu portofolio kan gitu. Nah, terus masuk tuh mulai merambah, gue belajar prewedding tuh. Gue ikutin tuh website yang tentang dunia wedding lah, prewedding, terutama Indonesia yang gue kenalnya dari mana? Ya dari sosmed. Karena lu mantau Facebook, ada orang Majang ngasih prewed. Ya di apa namanya website kan banyak ya, kayak
saat itu kalau lu main di foto itu ada namanya 1X, terus ada namanya 500 PX ya, terus ada DeviantArt segala macam kan, terus belum lagi di Indonesia kan komunitas juga banyak, ada fotografer.net gitu ya, fotografer.net, terus ada KFI, ada macam-macam lah, kan banyak ya, itu bener-bener gue aktif banget gitu, ngorek banget. Cuma bedanya gue bukan orang yang seneng ikut-ikut kayak lomba atau apa, gue nggak seneng. Jadi kalau kayak malah lomba enggak? Sama sekali dari dulu, makanya sampai sekarang ini gue nggak pernah namanya ikut lomba. Karena nggak seneng gitu. Nah, kalau orang yang seneng, lo kan kayak misalnya di 1X, lo kan posting, kan bisa publish segala macam, lo dapet apa namanya menang atau apa gitu ya. Nah, gue cuma sekedar gue pelajarin aja. Pure di situ. Gue pengen apa yang pengen gue tahu, ya gue pelajarin. Sampai bener-bener gue dapet gitu. Stylenya siapa nih, gue pengen pelajarin, gue sampai segitunya gue ngulik. Haus ilmunya aja jadinya ya? Bener. Jadi kalau malam itu bener-bener hampir separuh malam bisa sampai jam 1, jam 2 tuh gue masih ngulik foto. Iya serius. Coba teman-teman di sini ada nggak yang ngulik ilmu itu atau ngeliatin ininya aja, sosmed orang joget-joget atau apa? Ada nggak? Yang sampai kayak Mas Isam nih, sampai malam, tengah malam nyari ilmu di situ. Jadi itu yang akhirnya apa ya, terekam kan di otak kan. Ya mungkin sama kayak anak bayi ya, kalau belajar itu kan kenapa kita harus ngajarin orang selalu ngomong terus yang dia denger kan, itu kan terekam. Sama kayak gue selalu apa yang pengen gue pelajari, pengen gue tahu, itu gue terus gue lihat, dan gue praktekin, gue lihat, terus. Jadi itu yang akhirnya terekam gitu di otak gue. Jadi kayak misalnya gue udah bicara, sekarang gue masuk di wedding ya misalnya. Kan sama sebenarnya. Gue dulu gue lakuin waktu 2014, itu gue udah mulai mikir nih, gue akan balik di 2016. Oh, 3 tahun lo tuh? 3 tahun kan gue perpanjang lagi kontrak. Oh, jadi 6 tahun lo? 5 tahun aja? Jadi kalau di sana itu nggak boleh lebih, dibatasin memang kan, 4 tahun 10 bulan. Oh. Nggak boleh 5 tahun. Nggak boleh lebih dari itu? Kalau itu nanti lu mesti balik dulu tetap, ntar diperpanjang lagi kontraknya. Karena kayak lo mau pindah ke warga negara kan sebenarnya bisa, dimanapun negara kan bisa ya, kayak di Indonesia aja kan bisa ya. Nah salah satu syaratnya itu kan lo tinggal di situ minimal 5 tahun, bener nggak? Untuk menjadi warga negara sana. Ya salah satu syarat, walaupun syaratnya kan banyak banget, tapi salah satu syaratnya kan lo harus 5 tahun. 5 tahun di sana. Nah di Korea itu kenapa nggak dibikin kontrak sampai 5 tahun, biar ya salah satu syaratnya gagal gitu, gugur, kan gitu. Iya. Itu. Jadi ntar orang-orang pada pindah ke sana gitu ya. Gitu. Kalau yang lain. Nah, jadi 4 tahun 10 bulan. Ya hitungannya anggap 5 tahun ya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, gue 2014 gue udah mikir. Gue balik ini gue mau ngapain? Kan gitu. Ya kan ada batasannya, gue nggak mungkin akan di sana terus, gue udah punya keluarga. Apalagi udah terbiasa dengan pendapatan yang lumayan. Pindah ke Indonesia, Jakarta pasti akan beda lagi nih tantangannya. Nah, terus kalau gue akan balik lagi ke dunia gue yang dulu sebelumnya, kontraktor gitu. Ya, gue saat itu nggak kepikiran, karena gue harus dari nol lagi. Bener relasinya. Iyalah, gue selama 5 tahun gue nggak ngapa-ngapain. Gitu ya. Iya, gue harus balik dari nol lagi, gue cari relasi lagi, gue belajar lagi. Kan belum tentu sama 5 tahun sebelumnya sama 5 tahun itu cara kerjanya, dunia kerjanya ya. Gue harus belajar lagi. Jadi gue udah mikir di situ, ya ini yang bisa gue kerjain nanti. Makanya gue bener-bener lo kulik gitu ya. Gue bener-bener maksimal. Apapun yang gue pengen ketahuin, gue uber gitu. Gue uber. Gue nggak bisa ketemu private, gue privat online. Iya, banyak lah guru-guru di Indonesia ya yang fotografer top tuh gue japriin. Jadi lu investasinya bukan di alat aja, jadi bener-bener ilmu juga lu investkan ya. Sampai ketika gue udah balik pun, gue lihat nih ada workshop apa nih yang menurut gue kok nanti ini relate ya dengan apa yang gue kerjain. Gue uber sampai gue belain, gue ikut kelasnya Mayat Academy. Gue kan bukan orang video ya. Gitu, sama ikut mayat. Iya. Karena gue begitu tuh. Gue kalau pengen belajar apapun, yang gue pengenin pasti gue uber. Nah, gue lihat saat itu ya waktu udah di sini ya, itu kan paling ngetop ya, dan kiblatnya banyak foto videografer kan, Mayat itu kan. Apalagi direkturnya kan King. Nah itu gue ikut itu di Bali tuh. Oke. Yang nominalnya lu tau lah. Iya mahal banget ya.
Jadi kayak Padahal gitu. lu belum berprofesi sebagai Kalau itu udah kan gua Oh, balik. udah balik. Jadi langsung Iya. terjunnya langsung ke weddingnya, ketemunya di mana? Langsung ke wedding. Jadi Dapat channelnya dari mana lo? nah, waktu itu yang gue bilang di 2014 gue udah mikir, gue mikirnya pertama gue balik moto, gue mau moto apa? Kan gitu. Karena di foto kan genrenya banyak. Banyak banget. Banyak banget. Nah, lu mau moto apa yang sekiranya bisa jadi penghasilan lu gitu, sebagai profesi lu kan gitu. Nah, saat itu kan gue belum mengenal wedding ya, karena di sana kan nggak mungkin juga gue mau wedding siapa yang gue fotoin gitu. Nah, yang saat itu gue dalemin kan foto model atau fashion ya. Fashion udah bener-bener deh gue kejar banget itu, sampai kemanapun gue ikutin gitu. Nah, tapi gue mikir apakah gue bisa hidup dari foto fashion gitu di Indonesia, karena mungkin gue nggak tahu ya celahnya segala macam. Nah, yang gue mikir ya yang umumnya aja deh, pasti wedding ini gue bilang. Dari situ mulai gue buka websitenya atau sosmednya fotografer wedding Indonesia. Pertama keywordnya gue cari yang nongol itu Axio. Oke. Ya, Axio yang nongol. Axio dan beberapa lah itu wedding internasional tentunya. Karena gue juga di sono, gue belajar juga, ambil kelas juga wedding. Di Korea? Iya, karena gue udah mikir buat kesininya. Gokil, Jadi gue ambil kelas fotografi wedding. Oke. Nah, yang relate dengan yang gue pelajarin, kayak culture-nya segala macam yang mirip-mirip kan Chinese ya. Kalau di sana kan Korea. Chinese itu mirip-mirip, prosesnya segala macam. Terus international wedding. Nah, jadi aksi itu yang gue pantengin. Jadi yang gue lakukan tiap hari adalah gue liatin foto-foto itu terus. Sama seperti gue belajar yang lainnya gitu. Gue liatin terus, gue jadiin wallpaper. Gue ditaruh di satu album koleksi di handphone gue, di galeri gue tentang khusus wedding atau pre-wedding gitu ya. Lu belajar segitunya sama? Iya, serius. Tiap hari sebelum gue tidur, gue harus baca. Istilahnya kalau lo ngaji mau jadi hafiz, lo mesti murojaah dulu gitu. Belajar sampai berapa juz yang mesti lu baca. Itu foto gue gituin. Lu liatin? Iya, terus gue scroll, gue liatin terus. Oke. Besok lagi begitu lagi tiap hari. Sampai gue misalnya gue belajar mulai motret pre-wedding nih. Nah, kan gue banyak yang gue bilang tadi teman-teman mahasiswa. Komunitas mahasiswa kan banyak yang masih muda-muda gitu ya. Masih pacaran atau apa, atau udah suami istri tapi kan ya masih umur masih muda. Gue fotoin tuh mereka. Ya, gue fotoin, mau foto di mana gue fotoin. Nah, dari situ tuh gue belajarnya. Gue foto, gue kulik sampai gue ngejar itu foto pre-wedding itu di Hong Kong. Sampai ke Hong Kong? Iya, jadi kalau liburnya, kalau ke Hong Kong kan gue masih bebas visa. Kalau libur gue ke sono foto itu. Yang ceweknya biasanya orang Indonesia, cowoknya bule. Banyak kan itu kalau di Hong Kong tuh situ. Oke, terus sampai nunggu kontrak lo kelar deh tuh ya? Iya, karena gue akan 2 tahun lagi gue balik, gue udah nyiapin itu gitu. Gila, emang berplanning banget anaknya. Iya, gue pelajarin banget. Nah, pas langsung nggak nih, langsung balik atau gimana? Udah. Pas balik kelar itu? Udah selesai, anggap ya 2016. Di ujung sisa waktu gue buat selesai kontrak, gue balik. Ya bismillah aja gue udah. Mudah-mudahan modal gue udah cukup nih buat terjun ke medan perang kan secara gitu. Ilmu dan alat gitu ya? Ya, secara alat sih gue udah pede banget ya, udah pede banget lah. Itu secara ilmu ya walaupun belum mumpuni banget karena gue belum terjun praktek langsung, setidaknya gue udah ada bekal, gue ambil kelas juga gitu. Nah, turun sampai di Indonesia itu memang sudah secara bisnisnya juga gue udah belajar, ya banyak lah yang teman-teman yang gue ajak sharing. Gue harus nyiapin ini gue mau ambil market yang mana kan gitu. Oke. Iya, gue nggak bukannya tendaan. Iya, gue nggak yang serampangan tiba-tiba gue balik. Udah gue yang penting gue ikut foto. Gue enggak, gue memang gue planningin. Jadi yang gue lakuin adalah pertama gue silaturahmi pasti, karena itu dari dulu, dari gue masih di Korea pun gue silaturahmi. Gue tuh udah aktif banget itu. Jadi ketika gue mau terjun di dunia wedding ya pasti yang akan gue datengin kan orang-orang wedding segala macam. Nah, dari situlah gue belajar. Gue ajak ngopi lah gitu, gue ketemu siapa, belajar. Nah, sampai
gue kalau mau ke wedding tuh apa sih yang pertama harus dilakuin? Kan setidaknya portofolio ya. Iya. Nah, portofolio aja kan gue belum pernah motret di sini wedding. Nah, kalau prewed adalah beberapa yang gue moto di sono, terus yang gue moto di Hong Kong juga. Suatu ketika gue datang tuh di pameran. Jadi kalau yang wedding internasional kan pasti kan di pameran kan, di weddingku. Prestory kayaknya waktu itu belum, baru ada ya 2016. Gue ikut datang ke pameran, pameran. Waktu itu di Balai Kartini itu masih biasa buat pameran tuh. Lu kan bukan mau nikah tapi lu malah datang ke pameran gitu. Iya, karena gue akan lihat nih orang-orang vendor ini cara jualannya kan gimana segala macam. Dari situ. Lalu sampai segitunya Iya, di situ. Keren juga. Karena memang gue target gue mau kemana kan gitu. Lu padahal nggak ikut pameran kan? Nah, gue pelajarin, maksudnya. Iya, lu datang sebagai tamu aja gitu. Sebagai tamu, gue beli tiket, gue buat ngeliat. Oh, gila, demi belajar iya, ya. paling nggak lu orang kalau mau jualan foto itu di mana kan gitu. Sesuai target market gue. Oke. Itu kan target market gue kan ya international wedding. Nah, dari situ gue pelajari segala macam, brosur. Nah, baru pas di 2017 awal itu ada kan pameran-pameran ya. Gue ikut tuh, yakinin gue ikut pameran. Oh, lu ikut pameran? Gue belum punya portofolio, gue ikut pameran. Isinya apaan dong berarti buat lu tuh? Nah, jadi ada beberapa foto pre-wedding gue yang di sana yang gue pakai. Oke. Yang gue di Hong Kong, yang gue di Korea, lah ada beberapa, sama gue berpartner temen di sini. Ada teman yang memang hobi foto juga kebetulan, dan bukan terjun di wedding juga, orang hobi juga kebetulan. Yuk ikut pameran, gue bilang. Kocak juga. Ya udah, ayo, gue bilang gitu. Nah, tapi mana portofolionya? Nah, ya kan kita udah mulai kenal banyak temen. Nah, gue ngobrol lah salah satu ada fotografer, ngomongin masalah itu pameran. Kebetulan beliau itu banyak udah portofolionya. Ya udah, ayo bareng-bareng. Portofolionya bisa bareng nih, gabungin. Nah, nanti ya hasil dari pameran itu ya kita buat bareng-bareng. Itu awalnya di situ. Oke. Ikutlah gue pameran, bismillah. Terus dapat kalau nggak salah itu pertama pameran sekitar 10 klien kalau. Ih, lumayan banget. Iya. Nah, terus dapat kan klien itu, gue pertama moto bener-bener yang profesional, gue dibayar itu ya gue moto private di Bromo. Oh, langsung ke Bromo tuh. Iya. Karena klien-kliennya kan pasti larinya ke situ carinya. Bromo, ke Bali, terus ke Hong Kong, ke Macau waktu itu. Jadi dapatnya klien. Tapi itu mah ya bisa dibilang gampang lah buat lu, karena kan lu biasa prewed. Ya. Nah, yang seru nih weddingnya nih. Nah, itu. Nah, gimana nih? Weddingnya mungkin pada umumnya kayak orang yang baru-baru mau terjun, ngikut dulu. Gue jadi yang gue kenal itu, gue ngikut dong gitu. Udah nggak usah dibayar, maksud gue tuh. Yang penting gue pengen tahu aja rulesnya gimana segala macam. Walaupun lu punya alat yang udah mahal-mahal. Iya, dan gue pasti 2 gear kan. Gue pakai double strap. Tapi rela deh tuh lu ngikut. Nggak masalah. Yang penting nyari porto dulu deh tuh ya. Iya, gue bukan nyari porto tapi yang belajar. Karena porto itu kan juga nggak bakalan bisa dipakai. Ya tahu pengalamannya deh. Iya, gue pengen tahu experience-nya aja di wedding tuh gimana. Gue cukup sekali 2 kali lah gue ikut belajar, langsung terjun gitu ya. Karena mungkin ya secara teori apa segala macam udah gue pelajarin kan. Gue tinggal praktiknya aja. Dari situ tuh sama, gue balik tuh gue lihat foto-foto gue, oh begini, ini masih kurangnya di sini segala macam. Sampai detik ini gue balik moto tuh gue koreksi foto-foto. Masih lu biasakan seperti itu ya? Seperti itu. Jadi wajar kalau misalnya mungkin ya lu pasti tahu lah. Gue mungkin dikenal sama anak-anak tuh galak. Iya. Ya kan? Karena gue sampai proses itu prosesnya juga panjang dan berdarah-darah gitu. Nggak sembarangan. Iya, lu nggak boleh bermental tempe lu gitu. Instan segala macam nggak bisa. Lu harus benar-benar keras itu. Dan gue sendiri karena gue kerja itu pengennya hasilnya perfect segala macam. Jadi kayak gitulah. Oke. Gitu. Jadi karena gue sendiri foto gue tuh masih gue koreksi gitu. Oke. Setiap gue balik tuh masih gue lihat, masih lo liatin terus ya. Ya. Apalagi lu kerja sembarangan gitu. Lu benar-benar harus serius gitu. Jadi habis nyoba tadi tuh ngikut vendor orang deh ya jatuhnya. Ya, temen lah ikut sambil vendor. Ini berproses ketemu ininya di mana saatnya, udah nih gue bisa banget nih tuh setelah berapa kali wedding tuh Sam? Sekali wedding. Sekali ngikut temen
Dan itu kan gue Itu ngikut. udah wedding internasional tuh? Iya, Oh, wedding oke. internasional. Gue ngikut itu internasional. Terus yaudah itu yang gue ikut pameran dan langsung gue terjun motret itu dapat klien dan berbayar. Ya dari situ aja pengalamannya, nggak ada lagi. Oke, nggak ada masalah itu yang udah lu dapat 10 klien itu aman-aman Dan semua. alhamdulillah. Wih, Karena mungkin ya kebiasaan yang udah gue lakukan selama bertahun-tahun sebelumnya, walaupun bukan di wedding, tapi cara kerja gue segala macam itu kan Iya. kayak pose-pose yang gue apalin tiap hari, tiap malam mau tidur, itu kan di otak itu udah ngalir nih. kerekam banget Udah ya. Lu kerekam. udah biasa ngedirect gitu Iya, kan. gue udah biasa ngedirect gitu, jadi nggak ada masalah. Wih, cakep Gitu. tuh. Dan sampai sekarang pun kalau ada workshop yang kira-kira, wah ini workshop keren nih, gue ikut. Ya, terakhir workshop gue yang gue ikutin yang face eta lahir ya. Oh iya, face Lahir data itu lahir yang tuh ya. si Felix ya. Felix Irawan. Iya. Surabaya. Wih, salut tuh. Gue cuma pengen ikut aja, pengen ya Keren bener. tahu sih kok Felix nih gimana cara ngedirect. Nah gitu-gitu dah. Tambah ya kita ada relasi teman-teman baru. Yang lu ikut workshop di situ lu nggak pegang kamera sama sekali, cuma nonton. Iya gitu. Ih. Tuh guys, jadi emang kebiasaan-kebiasaan kalian dari awal walaupun belum berprofesi itu ternyata ngebantu ketika kalian malah ketemu profesinya ya. Iya. Belum pernah wedding loh, belum pernah wedding, cuman sekali ngikutin, abis itu ketemu klien beneran yang 10 dan aman semua itu mah. Iya. Kalau nggak punya kebiasaan sebelumnya buat ngelatih skillnya, kayaknya bakal berantakan semua dia. Iya. Oke. Nah Nisam ini sebenarnya kan masih pengen gue ngulik lo lebih dalam lagi, cuman waktunya nih mereka juga harus pulang, itu juga udah gelap no guys, jendelanya udah gelap ya. Mungkin ini sedikit aja Sam, apa nggak kira-kira buat tips buat teman-teman yang baru mau belajar, terus juga apa namanya tantangan terbesar di dunia wedding tuh apa sih? Oke, tipsnya ya. Tipsnya adalah lu mau jadi apa dulu. Kalau lu mau jadi fotografer yang profesional, yang pertama adalah lu pelajarin itu tentang attitude dulu. Kalau mau profesional ya. Tetap Iya, attitude ya. attitude. Karena lu anggap aja ini kan bukan dari basic ya, udah bisa ya. Iya, udah bisa, udah ngerti segala macam. Tinggal mau terjun ke profesional. Attitude itu nomor satu. Attitude dan integritas kan hubungannya ya. Oke. Nah, integritas lu juga harus jadi fotografer profesional yang berintegritas gitu, jangan mencela-mencele, terus jangan, kalau berhubungan dengan attitude, sikap segala macam ya, itu harus bener-bener lo kayak pelajarin jadi profesional banget lah. Iya, gitu. orang-orang profesional Orang tuh pada kayak gimana gitu ya, ya, bersikapnya ya. Sikapnya, salah satu contoh misalnya lo ketika di hire sama vendor lah atau sama temen. Sebagai freelance gitu Ya. Itu kan biasanya orang mulainya dari situ. Kalau kayak gue dulu istilahnya kayak gue OJT ya kali ya. Kalau job sekarang training ya, gitu ya ya. kan gue ngikut kan itu, cuma ngikut sekali udah. Tapi mungkin nggak semua orang itu punya kesempatan yang kayak gue mungkin. Iya. Yang gue udah dilengkapi dengan alat komplit, ilmu yang gue udah belajar kemana-mana. Mungkin nggak semua temen mungkin seperti itu. Tapi ketika lu akan jadi fotografer yang profesional dengan keterbatasan, ketika lu di hire atau lu mau ikut belajar, lu jangan nyari duit dulu. Oke, lupakan soal duit deh ya. Lupakan soal duit, karena kalau lu ngomongin masalah duit, lu bisa apa? Iya. Saya kan gitu ya, lu kan masih baru belajar gitu. Lu bisa apa lu buat mempertaruhkan lu buat nyari duit? Cari dulu ilmunya gitu. Cari ilmunya yang sebanyak-banyaknya gitu, lu pelajarin, terutama balik lagi yang gue bilang attitude lu harus baik. Ketika attitude lu baik, hasil lu itu nomor 2 deh gitu. Hasil lu itu udah nomor 2 gitu. Karena kalau mau bilang orang jago motret segala macam itu banyak. Fotografer orang jago motret banyak dan nggak ada batasan. Bener nggak? Lu batasan jago lu di mana? Iya, beda-beda tuh. Iya. Apalagi cuma hasil gambar, semua orang bisa. Iya. Lu niru, lu bisa. Pasti. Lu mau model apapun, lu pasti bisa. Kecuali selama lu udah tahu tekniknya. Udah menguasai dasarnya. Iya, gitu dasarnya, tekniknya itu pasti bisa. Tapi attitude lu itu susah gitu. Kalau nggak bener-bener lu tanemin banget.
gitu. Mungkin buat lebih memperjelas ke teman-teman PKL ini, attitude-nya apa tuh contohnya misalnya ketika di lapangan? Ya, contohnya ngikutin SOP yang diterapkan oleh vendor. SOP itu mungkin peraturan gitu Peraturan, ya. ya. Peraturan apa sih yang boleh sama nggak boleh Ya, gitu ya. kan mungkin lu belum bisa ya pertama langsung dapat klien ya. Nah, pertama kan pasti tahapannya itu dulu, lu ikut dulu. Nah, ikutin tuh SOP. Contoh misalnya ada vendor-vendor beda-beda vendor beda-beda SOP. Beda-beda ketentuan ya. Nah, ada yang SOP-nya contoh misalnya lu harus berpakaian rapi. Oke. Lu harus pakai sepatu. Lu harus Pakai pomade gitu ya, nggak bau badan Ya. salah satunya ya kayak gitu. Terus lu punya komunikasi yang baik, lu punya sopan santun lah intinya kan gitu. Namanya lu kerja dan lu berhubungan dengan klien, lu harus punya etika gitu. Nah, terus kayak waktu, lu harus tepat waktu segala macam. Bahkan kalau bisa misalnya disuruh standby jam 5, jam Ya. 4, jam setengah 5 Ya, gitu udah nongol kalau gitu bisa ya. sebelumnya lu udah ada di situ kayak gitu. Jadi itu salah satu dasar dari attitude itu sendiri ya. Tuh. Terus apa yang nggak boleh misalnya yang dilarang, contoh kayak lu makan di depan klien misalnya, atau lu sambil moto sambil ngerokok di depan klien, nah, itu segala macam lah gitu-gitu. Itu kan berkaitan dengan attitude. Ikutin itu gitu. Kalau kita udah bisa ngikutin itu mah, ya insya Allah job mah bakal berdatangan Job akan banyak ngikutin, banget ya. ya. Karena pasti orang kayak gue aja ya sampai sekarang gue nyari orang itu yang attitude-nya baik gitu, yang sudah kita tahu, oh ini anak ini udah aman lah. Gitu. Kalau orang udah terjun kan pasti udah bisa ya kalau moto gitu, udah pasti bisa. Tapi attitude itu yang nggak susah. Lo nggak boleh kayak misalnya lu dipercaya sama orang, tapi lu ngembat kerjaan orang, itu salah satunya kan juga attitude itu. Itu nggak boleh kayak gitu-gitu. Terus kalau tips buat lo biar lo memacu semangat ya, kayak yang gue lakuin aja gitu. Gue kan orang beda-beda ya. Kalau yang gue lakuin karena gue keterbatasan waktu segala macam, ya gue ngumpulin itu portofolio orang yang bagus gitu. Gue liatin gitu ya, pelajarin gitu ya. Terus sambil praktek juga, harus diimbangin praktek. Dan alat jangan jadi soal ya, harus alatnya bagus. Alat yang terbaik adalah alat yang lu punya. Nah, itu mantep banget tuh. Alat yang terbaik adalah alat yang lu punya, tinggal lu kulik, lu maksimalin gitu. Kayak misalnya gue dulu di kamar itu, gue ada kayak gini-gini tuh gue foto. Itu biasanya gue belajar komposisi segala macem. Anggap aja ini modelnya atau klien kita. Kita fotoin, ada nggak background yang jadi ngerusak foto, ada foreground yang jadi ngerusak. Itu sampai sedetil itu gue belajar moto gitu. Jadi belajar juga ya bisa dari kamar pun bisa Bisa gitu ya. Dan itu akan terus menerus ketika lu pelajarin, ya akan terekam di otak lu. Makanya kayak lu tahu juga kan, kalau lagi di lapangan kan pasti wah ini nggak bagus nih. Itu kan udah terbiasa gitu ya. Gitu. Gue udah tahu ini jelek ini. Ini ganggu. Sebelum kita moto kita udah kelihatan. Nggak harus jepret dulu ya. Benerin dulu gitu. Karena di kamar-kamar yang kecil pun gue lakukan itu, kayak gue moto botol aqua gitu. Dan intinya lagi sih harus mau gerak ya. Mau gerak ya pastilah. Kalau lo tahu itu ganggu cuman lo malas gerak, ya nggak berubah apa-apa. Iya, nggak berubah apa-apa. Gitu. Terus kalau tantangannya Sam di wedding nih, mungkin teman-teman belum pernah, ada yang udah pernah datang ke wedding ya? Mungkin ada yang belum. Nah, kira-kira tantangannya tuh apa sih? Tantangannya ya, mungkin tantangan gue sama tantangan teman-teman yang baru mau belajar mungkin beda ya. Anggap aja gue flashback ya, waktu gue baru belajar dulu. Awal-awal itu. Tantangannya yang pasti ketika kita berhadapan dengan klien, kita kadang suka ngeblank. Suka ngeblank Kayak misalnya gue mau ngapain ini, apa gue ngedirect apa. Itu biasanya foto-foto baru itu pasti semua ngalamin itu. Walaupun gue udah belajar secara teori, gue pelajarin banget, tapi kayak gitu tuh pasti ada. Ini tantangan yang paling mendasar ya. Bersikaplah tenang sih. Bersikaplah tenang. Terus jangan terlihat ragu atau kaku gitu.
jangan bikin klien juga nggak nyaman. Bikin pose-pose yang senyaman dia dulu. Lu kayak misalnya candid dulu aja. Silahkan Kak, misalnya diarahin aja, suruh kayak jalan, kayak apa, lu candid gitu, lu fotoin candid sebanyak-banyaknya. Sambil lu rekam tuh memori yang lu setiap hari lu lihat, itu kan pasti muncul. Nah, kepikir, oh pose yang ini. Ya, lu pose Kak ini, pose ini gitu. Nah, itu biasanya tantangan ya. Lu bisa ngelakuin itu, tantangan itu lu lewatin. Nah, lu bisa tuh naik kelas. Naik kelas lu jadi tantangan pertama udah nggak lu temuin tuh, lu udah bisa ngatasin. Terus tantangan terberatnya ya lu kalau udah masuk ke industrinya, ke bisnisnya, yang kayak sekarang ya, kita itu bagaimana harus survive ya dengan dunia wedding yang pemainnya juga makin banyak. Pemainnya tuh beragam segala macam, segala apa namanya, market yang juga beragam. Itu apa ya, lu harus selalu berinovasi dan ngikutin perkembangan aja. Adaptasi ya, itu, ya, tantangan. Kayak gua kan, kalau lu mau bilang gua mungkin udah umur yang gua udah pesaingnya anak-anak muda yang fresh, yang kreatif, yang segala macam. Kalau gua nggak update, gua nggak adaptasi juga, nggak, ya pasti ketinggalan. Sama kayak mungkin zamannya dulu dari analog ke digital ya. Terus walau sekarang juga analog udah mulai lagi. Atau foto, kalau kita bicara fotografer yang dulu, yang orang-orang dulu, kan beda ya. Kalau yang nggak adaptasi ya lu lewat aja gitu ya, hilang. tinggalan, punah langsung gitu ya. Jadi tantangannya adalah lu harus tetap belajar terus, tetap ngulik terus, adaptasi dengan perkembangan. Itu sebagai fotografernya. Kita kalau masalah bisnis itu lain lah ya. Cangkupannya terlalu luas gitu. Sebagai fotografer aja dulu, lu harus beradaptasi dan bisa nguasai segala macam teknik foto. Main lighting, main apa segala macam, lu harus jago, lu harus benar-benar kuasain. Tuh. Ya intinya sih terus belajar dan belajar terus ya. Nggak ada berhentinya. Nggak ada berhentinya. Gue sampai sekarang aja kan gue masih belajar terus. Masih ya, gue akuin gue masih belajar. Masih ngeliatin hasil ini. Iya. Setiap balik tuh gue bukan yang orang leha-leha. Gue udah besok lagi nggak bisa. Bisa tanya deh anak-anak yang dekat sama gue atau bini gue ada. Gue di rumah itu, gue mau sampai jam 4 pun, misalnya gue besok jam 5 berangkat, gue masih kelarin dulu itu file gue. Jadi lu saat itu juga saat itu. Gila. Kalau gue tunggu besok lagi, gue ada ketemu file yang baru. Iya. Keren. Gue lihat lagi, bener gue lihat terus. Cakep, sampai gue bikinin sneak peek-nya kan itu kan sambil gue buat koreksi. Itu. Tuh guys, jadi kalau kalian pengen punya nilai dihargai sama orang lain, Mas Isam ini bayarannya lumayan mahal loh guys. Kenapa bisa sampai segitu ya? Karena usahanya segitunya loh. Kalau gue mungkin akan melihat hasilnya mungkin besoknya atau ini. Tapi kalau lu bener saat itu juga. Ya, bisa di cross check ke teman-teman. Oke guys. Jadi yang jangan mau kalah sama bapak-bapak ini. Kalian masih pada muda kan ya, masih punya stamina yang kuat. Ya, terus alat-alat pendukung lu juga harus tetap update, ikutin. Lu nggak boleh lu jadi fotografer cuma punya satu lensa. Tuh. Kalau satu body masih oke lah ya. Kalau syukur-syukur bisa punya backupan lebih bagus. Tapi lensa harus banyak lensa lah. Minimal 3 lah lu punya lensa gitu. Itu kalau misalnya lu mau dipertimbangkan nih sama orang lain. Lu fotografer yang udah siap tempur kan. Terus lighting apa, minimal flash lu juga harus punya dan lu menguasai. Bukan sekedar punya lu bawa nggak dipakai kan gitu. Jadi kondisional di mana kita butuh itu flash, kita butuh lampu ya bisa kita udah dipakai, siap. Ya. Gitu. Well prepare deh itu ya. Harus prepare. Jadi ini teman-teman kan tadi banyak foto BTS begini. Kira-kira ada yang bakal ngeliatin foto-foto tersebut nggak ntar malam? Kan kita pulang kan bisa dikopi dulu. Nah gitulah lucu-lucu deh anak PKL ya. Gila nih, mantap nih udah semakin malam nih Mas Isam nih.
Terima kasih Oke, kedatangannya, gila. Gue jadi semakin jadi nginget lagi deh bahwa harus segitunya ya biar pinter ya. Jadi buat teman-teman ini pasti sih obrolan kita nih banyak banget manfaatnya dan mudah-mudahan mereka bisa menjadi profesional di industri foto dan video ini nih, Bro Sam. Jadi terima kasih guys sudah menonton video podcast Nubi Sabi bersama gue Faisal Al-Latif ditemani sama Hisam Sajin. Oke guys, sampai ketemu lagi. Ciao. Woo!